dengan Yesus Kristus beringenda bangkit kita kubas beringi Sabtu pengharapan nimai kekeken Tuhan ta Yesus Kristus. Kami jenda serayandu 10 sadakalak ngelaikam ibas ibadah henda alu ibadah meditasi ibas pengharapan tetap kita ngeluh itro perkuhati di bata janah nimai janji karena kekekenna. Mari si bengketi ibadah henda rende kita kumasuk ruang Maha Kudus. Saudara-saudari, hari ini kita memasuki Sabtu Pengharapan, di mana kita merenungkan arti kasih Tuhan melalui kematian Yesus Kristus.
Kematian merupakan hal yang menakutkan bagi manusia. Bahkan untuk membahas atau melihat tanda-tanda kematian pun menambah ketakutan manusia. Sehingga kita sangat berduka jika orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita. Peristiwa kematian Yesus membaharui pemahaman kita tentang kematian. Yesus turun ke dalam kerajaan maut dan mengalahkan kuasa kematian, sehingga kematian pun tak mampu memisahkan kita dengan kasih setia Tuhan. Sampai ke dalam kerajaan maut pun Dia memperjuangkan dan menyelamatkan kita. Kematiannya membawa keselamatan dan pengampunan bagi orang yang hidup dan telah mati di dalam Kristus. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, supaya Ia memenuhi kita dengan pemahaman dan pengharapan yang baru. Mari kita bersama bangkit berdiri dan bernyanyi, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Dialaskan di dalam nama Allah Bapa yang empunya kehidupan, di dalam nama Yesus Kristus yang mengalahkan kematian, dan di dalam nama Roh Kudus yang memperbaharui pemahamanmu tentang kehidupan dan kematian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya beserta engkau sekalian. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Kita nyanyikan. Tuhan penuhkanku dengan damai-Mu.
Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Di sana juga ia menunjukkan bahwa kematian tak mampu mengalahkan kuasanya. Kematian Yesus menyatakan bahwa kuasa maut tidak mampu memisahkan manusia dengan Tuhan. Sungguh Tuhan tidak mengkehendaki kita mati karena dosa, demi kita anak-anak yang Ia kasihi. Apalagikah yang menakutkan akan kematian? Dalam saat teduh ini, mari kita ungkapkan ketakutan kita di hadapan Tuhan. Begitu banyak manusia yang berduka dan khawatir ketika orang yang ia kasihi menghadap Tuhan. Ada yang berpikir bahwa orang yang sudah mati merasakan kepedihan dan kesepian. Kita lupa bahwa Tuhan yang menemani mereka. Tidak ada tempat yang mampu memisahkan kita dengan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam saat teduh ini, mari kita serahkan ketakutan kita akan kematian kepada Tuhan. Mari kita serahkan duka dan kekhawatiran kita kepada Tuhan akan orang-orang yang kita kasihi yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita masuk saat teduh. Jika kita menyelami jauh ke dalam relung hati kita, sejujurnya ada ketakutan menghadapi kematian. Karena menurut kita, kematian adalah kehilangan dan keterpisahan abadi dengan anggota keluarga. Seringkali kita lupa bahwa kematian adalah jalan yang telah dilalui Yesus menuju kehidupan yang baru. Kematian juga adalah jalan kita bertemu dengan semua orang yang kita kasihi dalam persekutuan yang abadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam saat teduh ini, mari kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diperbaharui Tuhan, sehingga jelas bagi kita bahwa kematian bukan lagi hal yang menakutkan bagi kita. Saat teduh, mari kita teguhkan hati kita dengan bernyanyi.
firman Tuhan yang meneguhkan. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan firman-Nya bagi kita sekalian yang menerima kasih setia Tuhan melalui kematian Yesus. Firman-Nya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18a. Mari kita puji Tuhan karena kasih setia yang telah Ia nyatakan melalui kematian-Nya dengan bernyanyi, marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan seperti seruan Daud dalam Mazmur 22 ayat 1 sampai ayat 6. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala pajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ya Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapatkan malu.
Dalam Mazmur 22, tanpa basa-basi, Daud langsung berseru di awal syairnya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Sepertinya Daud tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Dia merasa semuanya tak diindahkan Allah. Dia merasa ditinggalkan. Daud percaya Allah pasti mendengarkan keluhannya. Hanya persoalannya, Daud merasa Allah tetap jauh dan tidak memberikan pertolongan. Allah tetap menjaga jarak dan tak segera menolongnya. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam diri Daud. Namun perasaan ditinggalkan memang menyesakkan. Apalagi ditinggalkan oleh pribadi yang sungguh kita harapkan dan andalkan. Dan kita tahu kalimat yang sama pernah diteriakkan oleh Yesus orang Nazaret di atas kayu salib. Bisa jadi sekarang ini ada di antara kita juga merasakan hal yang sama. Atau kita menjadi saksi mata. Ada orang-orang yang kita kenal merasa ditinggalkan Allah karena telah menjadi korban pandemi COVID-19. Jika memang demikian, baiklah bersama dengan Daud kita berseru sekali lagi. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Mengapa? Sebab kita tahu hanya Allah sumber pertolongan kita. Kalau tidak kepada Dia, mau minta tolong siapa lagi? Atau kita bisa lirih berkata, sebagaimana pemungkas puisi doa Hairil Anwar, Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Meski Allah terasa jauh, janganlah berhenti berseru, sebab kita tahu Dialah satu-satunya andalan kita. Bahkan Dialah satu-satunya penyelamat kita. Tetaplah percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini Bapa, kami datang ke hadapan Tuhan, mampukan Tuhan semua gereja-gereja yang ada di dunia ini, terus GPKP yang ada di dunia Tuhan, agar dapat dengan rendah hati dan rasa takut meminta pertolongan Tuhan. Bertindaklah Tuhan agar melalui pengharapan, doa gereja-gerejamu yang ada di dunia ini, COVID-19 yang sedang merajalela di seluruh dunia dan terus di Indonesia Bapak, dapat segera punah melalui obat-obat yang Kau berikan kepada peneliti, pada para medis,
yang dapat memusnahkan COVID-19. Sehingga Tuhan, rasa ketakutan, rasa khawatir dan rasa takut kami setiap hari mampu Tuhan lenyapkan, mampu Tuhan jauhkan dari semua masyarakat di dunia ini, terus masyarakat warga GPKP yang ada di dunia. Bapa, mampukan, berikan hikmat-Mu melalui kerja-kerja-Mu, Bapa, sehingga kami dapat hidup seperti biasa dengan bebas memuji Tuhan dan dapat bersukacita menjalankan kehidupan kami. Inilah doa pengharapan kami, Bapa. Mampukan semua kami agar selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan tidak lupa mendoakan para pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden kami beserta dengan jajarannya, terus Tuhan sampai kepada para gubernur, para wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah, sampai ke tingkat RW dan RT. Biarlah Bapa, Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan bagi para pemimpin bangsa kami, agar mereka mampu membawa bangsa ini keluar dari permasalahannya, Bapa, agar mampu Tuhan membawa bangsa ini hidup sejahtera karena kasih karunia Tuhan. Berikanlah Bapa roh takut akan Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami ini, sehingga mereka dapat bekerja bersungguh-sungguh, mereka dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Lindungilah mereka Bapa, berikanlah mereka juga kesehatan, berikan mereka juga damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Berkati semua keluarganya Bapa, agar dengan sepenuh hati para pemimpin bangsa kami ini dapat bekerja untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Terlebih-lebih Bapa, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan, agar para pemimpin bangsa kami tahu mana yang harus dilakukan, sehingga penyebaran COVID-19 ini dapat segera tuntas dari negara kami ini. Kami serahkan Bapa para pemimpin bangsa kami. Tuhanlah yang memampukan mereka menjalankan tugas-tugasnya. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Bapa. Di tengah-tengah pergumulan kami, di mana wabah COVID-19 sedang melanda Indonesia. Bapa yang di surga, kami tahu bahwa ini rancangan Tuhan yang kami terima pada saat ini. Dan kami yakin dan percaya kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami atas kejadian peristiwa wabah COVID-19 yang ada pada kami pada saat ini. Kiranya memampukan kami untuk tetap bersandar
ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga tahu bahwa anak-anak-Mu banyak yang terdampak oleh virus ini. Kami mau berdoa ke hadapan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudari kami yang telah terjangkit virus corona. Bapa, biarlah di tengah-tengah sakit penyakit yang diterimanya, dia juga tetap bersandar ke hadapan-Mu, mohon pertolongan-Mu. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar saudara-saudari kami cepat sembuh dan dia juga memuliakan nama-Mu. Bapa yang di surga, secara khusus kami mau berserah ke dalam tangan Tuhan atas saudara kekasih kami, Diaken Glora Sinuraya. Bapa, saudara kasih kami ini sedang diopname di rumah sakit. Kami percaya Tuhan memberikan kuasa kepada saudara kasih kami ini agar dia juga pulih dari kesehatannya. Kau yang memberkati obat, para dokter, para medis, agar saudara kekasih kami ini dengan harapan saudara kekasih kami ini cepat sembuh dan bisa kembali ke rumah. Kami tidak sebut satu persatu saudara-saudara kami, baik yang di rumah, begitu juga yang di rumah sakit. Biarlah tangan Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang tidak kami sebut satu persatu namanya. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Bapak sekali, Allah yang kesempatan kami ikuti, kami muliakan dalam Bapak sungguh percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan anak-Mu pada malam hari ini. Tidak hanya seruan kami di tempat ini, tapi setiap seruan di rumah-rumah anggota jemaat kami. Tuhan hadir dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk terus memuji, memuliakan nama-Mu, untuk menanti janji kebangkitan Tuhan, kehidupan baru bagi setiap kami orang percaya. Ampunkan kami akan salah dan dosa kami, agar kami layak sempurna. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Kristus terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang,
sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, membantah Trina bagaimana ubat silakoken ibadah satu pengarah penenda buat masing-masing kita jumpa hari subuh pagi kita ibadah Paskah dikenakan jam 10 pagi dan hari untuk kita ada ibadah Paskah KKR ini ada silakokan secara live. Kami Tuhan masih masuk kita ini. Salam.